Baik, yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada Pak Kapolri melalui PT ini ya. Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Sukabumi, apa sih tugas polisi? Apa boleh Kapolsek, Seplet, Sedatar itu boleh nggak sih? Statement beliau ini, saudara-saudaraku semua, mohon ditonton utuh video yang saya state ini dari berita Sukabumi ini. Saya bersyukur sih ada beberapa petunjuk yang memberi titik terang, tapi juga ingin bertanya kenapa Seplet Sedatar itu. Sepengetahuan saya, sepengetahuan kita semua, tugas polisi itu adalah menjaga Kamtipmas, ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum. Pada domain Kamtipmas itu mestinya dia tegas, bukan netral. Mestinya juga dia punya intelijen. Nanti saya sampaikan poinnya, karena ternyata sebelum terjadi peristiwa, Polsek setempat itu sudah mendapat informasi dari RT, dari Babinsa katanya, Babin Kamtipmas atau Babinsa, itu keterangannya Pak Kapolsek gitu ya. Saya ingin mempertanyakan Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres Sukabumi, termasuk kepada Pak Kapolsek Cidahu, ya, keterangan-keterangan Anda kepada pers ya, yang di-upload di PT ini. Bapak bilang ada seremonial berdoa, ada sound. Ini yang saya state nih, sedangkan warga di sini 100% adalah agama Islam. Ini nggak keliru, Pak. Menurut Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi, ada 9 penghuni di villa itu, di rumah singgah itu, sudah berKTP setempat Kristen dia, Pak. Kenapa 100%? Pertanyaan yang lebih urgent, lebih penting, lebih esensi. Terus kalau 100% boleh menindas yang minoritas? Itu pertanyaan, Pak. Itu pertanyaan. Bapak menyebut-nyebut menggunakan diksi, terminologi, kesalahpahaman, ini sensitif. Justru karena ini sensitif, bukankah mestinya Bapak bertindak tegas? Ya, bertindak tegas, mengirimkan orang bisa mencegah, bukan seperti nggak punya kemampuan apa-apa. Bapak bilang, baru Senin direncanakan ketemu MUI, tiba-tiba hari Jumat pukul 13.30, pas disampaikan mereka berduyun-duyun. Ratusan orang datang, gitu, mau mengevakuasi, mau mengusir. Saya kecewa, Pak. Bapak Polisi Republik Indonesia kok bukan. Apa yang mau dievakuasi, Pak? Nggak ada bencana di situ. Bapak menggunakan kata-kata, berarti Bapak mengetahui mau mengusir, kok nggak bisa dicegah. Apa informasi berharganya? Ini buat Pak Gubernur Jabar, buat Pak Kapolda, Pak Kapolres. Beliau ini, Kapolsek Pak AKP Endang Slamet ini menyampaikan, baru disampaikan rencananya akan ada pertemuan dengan MUI hari Senin. Habis itu Jumat 13.30, berarti prediksinya itu sekitar habis sholat Jumat. Mereka langsung datang, dari pakai kalimat mengevakuasi, mengusir. Apa yang saya bilang berharga? Kalau Pak Gubernur Jabar mau melakukan pendidikan terhadap warga masyarakat agar toleran hidup di Indonesia, gampang, Pak. Itu ternyata warga masjid situ. Saya nggak tahu masjid di mana. Kalau mau dilakukan penegakan hukum, ini jauh lebih gampang. Tinggal panggil RT-nya, panggil kadesnya, Pak. Berarti semua, prediksi saya bisa salah, tetapi setidaknya saya berasumsi semua yang sholat Jumat itu adalah warga setempat. Berarti yang menurut Kapolsek itu yang menuju ke rumah singgah itu melakukan pengerusakan. Pak Kapolsek, saya kecewa. Serius, seperti bukan polisi, Bapak. Alhamdulillahnya warga masih bersabar. Maksudnya apa, Pak? Dan tidak ada korban. Loh, bersabar gimana orang itu begitu beringas, menyerbu, mengerusak? Gitu ya, anak buah Bapak ada di situ. Jangan-jangan Bapak ada di situ juga. Yang terlihat video sih sudah ada polis lain, Bapak berdiri di depan masa itu. Apa itu dugaan saya setelah kejadian pengerusakan. Maksudnya apa, Pak AKP Endang? Alhamdulillahnya warga bersabar. Ini statement apa? Ini bukan statement polisi ini. Berapapun jumlah personil Bapak di Polsek,
saya tidak melihat ada statement Bapak bahwa Bapak berusaha menerjunkan intel. Kalau intelnya turun berarti sudah tercium informasi akan terjadi pengusiran. Ya dicegah. Sebagai polisi Republik Indonesia, terlepas Bapak Muslim, Bapak warga setempat atau tidak, tugas Bapak menegakkan hukum di situ apa? Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang atas nama apapun, atas nama 100%, atas nama apapun, Pak. Setelah itu Bapak lakukan, warga tetap beringas, ya kita baru boleh gitu ya memaklumi posisi Bapak. Alhamdulillahnya nggak ada korban. Kok nggak ada korban, Pak? Yang lagi retreat acara di situ kan informasinya adalah remaja, anak-anak. Saya harus memberi kuliah ke Bapak, harus ada trauma psikis. Yang disebut korban itu nggak harus korban luka dipukulin, Bapak polisi. Aduh, lagi-lagi saya nggak tahu, Bapak memang sehari-hari plat begini, atau ada yang menekan Bapak sehingga terlalu datar gitu. Baik, soal MUI, Bapak kan menyebut mau berkoordinasi dengan MUI. Silakan saya dikoreksi jika salah. Jika maksud Bapak menggandeng MUI atau ulama untuk mengingatkan warga yang mau marah supaya dia toleran, supaya dia menenangkan warga, saya setuju. Tapi kalau ngajak MUI, kemudian apakah maksud Bapak seperti statement video yang Porkop pincam itu, ulama itu, kemudian ujungnya adalah melarang itu beribadah? Sekali lagi ya, melarang beribadah. Kan penjaga rumah itu dan punya rumah juga Kristen, nggak boleh ibadah. Bapak nggak memberi informasi yang clear dan jelas. Pemilik rumah itu kan ibadah, Pak, walaupun bukan warga situ. Masa nggak jadi nggak boleh beribadah di rumahnya gitu? Jadi Pak Deddy Mulyadi, Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolda Sukabumi, kalau betul kita serius bernegara, tolong jangan main-main dengan persoalan ini. Ini kalau dibiarkan tidak ditindak tegas pelakunya, Pak, akan sama, berulang terus. Saya tidak menyebut, saya tidak berani memberi statement bahwa Provinsi Jawa Barat itu provinsi intoleran, bukan. Tapi setidaknya sudah jamak kasus, Pak, di Jawa Barat, gitu ya. Jadi kita ini hidup bernegara, kita berharap ke polisi. Kalau ini kami suarakan, ini bukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok intoleran, tapi mengingatkan Anda semua pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan untuk menggunakan kewenangan itu menegakkan hukum. Terlepas apapun agama Anda sebagai pejabat, sebagai penegak hukum, begitu saya kira. Jadi lagi-lagi kita kawal terus, Pak, ya. Kami butuh informasi. Pelaku pengerusakan itu diproses atau tidak? Satu. Yang kedua, personil Bapak Kapolsek yang ada di video berdiri-berdiri ngeliat-ngeliat itu, Bapak ada di situ nggak sih waktu itu? Kok hanya nonton? Nggak punya pistol, nggak punya senjata, nggak harus menembak juga. Tapi setidaknya terlihat effort, usaha sebagai polisi yang gercep gitu loh, Pak. Jangan kayak membiarkan, jangan kayak menyetujui. Salam toleransi, salam penegakan hukum, salam Indonesia damai.